Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Jenti di acara N Classroom yang merupakan salah satu persembahan dari penerbit Erlangga untuk anak Indonesia semuanya. Oke, pada kali ini Bu Jenti mau mengangkat satu materi yaitu tentang teks editorial. Langsung kita simak ya. Oke, teks editorial. Teks editorial sendiri kemarin sudah dijelaskan tentang tips membuat teks editorial. Kali ini Bu Jeti akan menjelaskan tentang struktur teks editorial. Ya. Teks editorial sendiri merupakan salah satu teks yang berisi tentang sebuah pendapat tentang isu yang terjadi di suatu daerah, ya, yang diperkuat dengan argumen. Ya. Teks editorial termasuk dalam teks eksposisi dan juga sekaligus teks argumentasi. Kita akan langsung membahas dari struktur teks editorial. Ada 3 struktur. Yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis, argumentasi, yang kedua, yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Oke, akan Ibu bahas satu persatu, yaitu tentang pengenalan isu atau tesis. Apa itu pengenalan isu atau tesis? Yaitu bagian ini sering disebut dengan tesis, yang berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang diangkat. Bagian ini berisi teori yang diperkuat dengan argumennya penulis. Pada bagian ini harus kita susun dengan bahasa yang semenarik mungkin supaya pembaca tertarik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian adalah argumentasi setelah pengenalan isu. Yang kedua adalah argumentasi. Pada bagian ini berisi bukti yang diberikan penulis untuk memperkuat pendapatnya. Argumentasi ini bisa bersumber dari perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, data penelitian, wawancara, dan buku-buku referensi yang masih relevan. Beberapa penulis kadang menuliskan pandangan yang berseberangan dengan isu yang terkait. Kemudian disandingkan dengan atau dibandingkan dengan argumentasinya sendiri. Yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat anak-anak, ya. Penegasan ulang pendapat di sini yaitu menjelaskan kembali pada bagian yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu pada bagian argumentasi. Tujuannya adalah untuk memperjelas atau memperkuat inti pokok yang diangkat dalam sebuah teks editorial. Oke, kita langsung ke contohnya. Yang pertama, ini Ibu ambil dari Republika tanggal 5 November 2022. Lindungi rakyat, tingkatkan pengawasan. Faktor penyebab gangguan gagal ginjal akut yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat mulai terkuak. Kementerian Kesehatan Kemenkes menyatakan kasus gagal ginjal akut yang ditemukan di 28 provinsi di tanah air didominasi faktor intoksifikasi atau keracunan. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan dari rangkaian penelitian dan pemeriksaan terhadap darah dan urin pada anak yang mengalami gagal ginjal akut, ditemukan adanya zat-zat etilen glikol dan dietilen glikol. Selain itu, kata dia, ditemukan adanya kerusakan ginjal yang disebabkan oleh zat kimia. Akhirnya kita menyimpulkan dugaan atau kaitannya penyebab gagal ginjal ini dengan intoksifikasi, kata Syahril Jumat 4 November. Selain faktor keracunan, Kemenkes juga menemukan adanya penyebab lain pada anak yang mengalami gagal ginjal akut, yakni infeksi, dehidrasi, serta pendarahan. Di sini dijelaskan bahwa di pendapat adalah ini isu atau masalah diangkat oleh penulis tentang penyebab gagal ginjal akut yang terjadi akhir-akhir ini. Kemudian diberikan satu sedikit teori dan teori serta argumen penulis itu sendiri. Ya, dijelaskan. Kemudian yang kedua langsung ke argumentasi yang merupakan bukti dari pendapat atau masalah isu yang diangkat. Ya, berapa ini bisa kita singkat aja bacanya ya. Kasus gagal ginjal akut pada anak mulai mengalami lonjakan pada 2 bulan terakhir, yakni Agustus dan Oktober. Hingga 3 November 2022, Kemenkes mencatat ada sekitar 323 kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Dari total kasus yang tercatat, sebanyak 190 anak meninggal dunia akibat mengalami gagal ginjal akut. Ini membuktikan ya, ini bukti nyata bahwa memang bahayanya terjadi pada anak-anak ya tentang gagal ginjal akut ya.
Saat ini ada 30 anak dengan gagal ginjal akut yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ada 5 provinsi di tanah air yang tercatat mengalami kasus gagal ginjal tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, dan Sumatera. Ya. Hasil penelitian dilakukan Kemenkes bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI, ya, dan berbagai profesi lainnya itu membutuhkan dugaan adanya obat-obatan yang beredar di masyarakat mengandung zat-zat yang berbahaya. Ini tentu sangat memprihatinkan. Dan sebenarnya hal ini seperti tak boleh terjadi. Ya. Munculnya kasus gagal ginjal akut yang ternyata penyebabnya didominasi oleh faktor intoksifikasi memberikan masih adanya titik lemah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah terhadap industri obat-obatan di tanah air. Ya. Lanjutkan, masih menjadi bukti, namun saling lempar tanggung jawab terhadap kasus obat-obatan yang manusia dinilai berbahaya. Ya. Jatuhnya korban jiwa akibat mengkonsumsi obat-obatan seperti dalam kasus gagal ginjal akut tak boleh lagi terjadi. Pengawasan terhadap peredaran obat-obatan yang beredar di masyarakat harus ditingkatkan. Bukti-bukti yang diberikan penulis ya, anak-anak ya. Ini semua bukti sampai argumentasi ini ya, sampai ini ya. Semua pihak yang terbukti terlibat dalam kasus ini tentu harus diminta pertanggungjawabannya. Ya. Publik tentu berharap tak ada lagi anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut. Pemerintah harus memastikan anak-anak yang masih dirawat bisa mendapatkan layanan secara prima dan dibebaskan dari biaya. Adanya obat penawar omeprazole untuk pasien gangguan gagal ginjal akan diimpor dari pemerintah. Ya, diimpor pemerintah dari Singapura, Australia, dan Jepang. Apalagi obat penawar itu telah membuat pasien gagal ginjal akut mengalami perbaikan. Ya. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Ya, tadi Ibu jelaskan bahwa di penegasan ulang pendapat itu tadi sudah dijelaskan di awal di dalam argumentasi, kita hanya menekankan yang penting ya. Kebutuhan masyarakat terhadap obat secara kesimpulan ini ya, terutama berbentuk sirup, tentu sangat tinggi. Karenanya pemerintah melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes telah menerbitkan surat edaran per 24 Oktober yang memperbolehkan 156 obat sirup yang dikonsumsi. Daftar obat-obatan yang aman itu harus disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tak lagi khawatir. Ya, itu ya penegasan ulang dari yang sudah dijelaskan di mana bagian argumentasi tadi tentang obat-obat yang sekiranya boleh diberikan. Itu menjelaskan hasil penegasan ulang pendapat dari argumentasi penulis atau bukti-bukti penulis untuk menunjukkan tentang ide atau masalah yang dia angkat kemudian memberikan penjelasan dari argumen yang dia berikan. Demikian anak-anak ya, ada 3 struktur dan contohnya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.